Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Mila Amelia dengan NIM 21811334142 dari kelas Administrasi Perkantoran B Gunung Kidul. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perencanaan gaji dan reward untuk pegawai kantor dalam memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Administratif dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi. Di dalam materi yang akan kita bahas ini mengenai perencanaan gaji dan reward untuk pegawai kantor memiliki dua pokok bahasan, yang pertama gaji dan yang kedua reward. Pokok bahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu gaji. Pengertian gaji. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan. Secara umum, gaji sendiri memiliki arti suatu bentuk pembayaran periodik dari seorang majikan atau pemimpin pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Di Indonesia sendiri, ukuran gaji biasanya dilakukan dalam periode per bulan. Dasar penentuan gaji. Berdasarkan pasal 88B ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan Pasal 14 PP Nomor 36 Tahun 2021, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil. Yang pertama, berdasarkan satuan waktu. Satuan waktu adalah sistem kompensasi, di mana besarnya kompensasi didasarkan kepada jumlah waktu kerja yang disesuaikan dengan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulan. Dalam satuan waktu dibagi menjadi 3, yaitu upah per jam, upah harian, dan upah bulanan. Yang kedua, berdasarkan satuan hasil. Satuan hasil adalah sistem kompensasi yang didasarkan kepada banyaknya hasil yang dikerjakan, bukan lamanya waktu mengerjakannya. Jenis gaji. Jenis gaji terdiri dari 1. Gaji pokok, 2. Premi, 3. Uang lembur, 4. Bonus, 5. Catu, dan 6. Perlengkapan dan sarana lain. Yang pertama, gaji pokok merupakan unsur utama penyusun kompensasi gaji yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan yang menjadi dasar dari kontrak kerja pegawai atau karyawan. 2. Premi merupakan unsur utama penyusun kompensasi upah yang diberikan kepada pekerja dikarenakan pekerja tersebut telah bekerja dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 3. Uang lembur merupakan unsur tambahan penyusun kompensasi gaji maupun upah yang diberikan kepada pegawai atau karyawan maupun pekerja yang mampu bekerja melebihi jam kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
Keempat, bonus merupakan unsur tambahan penyusun kompensasi gaji maupun upah yang diberikan perusahaan kepada pegawai atau karyawan maupun pekerja karena pada tahun fiskal tersebut perusahaan mampu memperoleh keuntungan melebihi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kelima, catu merupakan unsur tambahan penyusun kompensasi gaji maupun upah yang diberikan perusahaan kepada pegawai atau karyawan maupun pekerja dalam bentuk barang-barang tertentu, misalnya bentuk sembako, seperti minyak, gula, beras, dan sebagainya. Keenam, perlengkapan dan sarana lain merupakan unsur tambahan penyusun kompensasi gaji atau upah yang diberikan perusahaan kepada pegawai atau karyawan maupun pekerja yang diterima secara tidak langsung, misalnya rekreasi liburan, pelayanan kesehatan, transportasi yang diberikan tidak dalam bentuk uang. Bentuk gaji. Yang pertama, pembayaran untuk waktu tidak bekerja, seperti dalam bentuk istirahat, hari-hari sakit, liburan, kehamilan, kecelakaan, wajib militer, dan cuti alasan-alasan lain. 2. Pembayaran terhadap bahaya, seperti bentuk perlindungan terhadap bahaya. Pertama, yang umum ini bisa berbentuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan. Ketiga, program pelayanan karyawan, seperti program rekreasi, kafetaria, perumahan, beasiswa pendidikan, fasilitas pemberian konseling, dan aneka program pelayanan lain seperti pemberian pakaian seragam dan transportasi. 4. Pembayaran yang diwajibkan hukum, seperti pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan aturan hukum tertentu yang telah diputuskan oleh pemerintah agar perusahaan mengeluarkan anggaran yang ditujukan bagi perlindungan karyawan terhadap bahaya-bahaya yang mengancam. Pokok bahasan yang kedua yaitu reward. Pengertian reward adalah sesuatu yang kita berikan kepada seseorang karena dia melakukan sesuatu di mana sesuatu tersebut wajar sebagai aspek apresiasi, sebagai ungkapan terima kasih dan perhatian kita. Pengertian menurut Jarnoko. Menurut Lehman, reward ialah sesuatu yang diberikan kepada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan sesuatu keunggulan di bidang tertentu. Dasar penentu reward. Reward sendiri diberikan berdasarkan penilaian kinerja dari masing-masing karyawan. Suatu perusahaan memberikan imbalan kepada karyawan sebagai bentuk timbal balik yang diberikan atas kinerja yang diberikan oleh karyawan. Dan imbalan yang diberikan oleh perusahaan merupakan hak dari setiap karyawan dalam perusahaan yang telah memberikan kinerja mereka. Hak itu harus diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja karyawan karena perusahaan memberi imbalan kepada karyawan untuk mencoba memotivasi kinerja mereka dan mendorong loyalitas retensi. Pemberian reward ini dilakukan secara konsisten dan konsekuen. Selanjutnya, ada jenis-jenis reward. Reward dibedakan menjadi dua jenis, yaitu extrinsic
reward dan intrinsic reward. Lalu di dalam extrinsic reward sendiri dibagi menjadi dua, yaitu extrinsic reward finansial dan extrinsic reward non-finansial. Di extrinsic reward finansial terdapat gaji dan upah, tunjangan, bonus atau insentif. Lalu extrinsic reward non-finansial berupa penghargaan yang bersifat interpersonal dan penghargaan dalam bentuk promosi jabatan. Kemudian di intrinsic reward berupa penyelesaian, pencapaian, dan otonomi. Bagian yang terakhir yaitu bentuk reward. Terdiri dari tunjangan, bonus karyawan, promosi jabatan, penambahan tanggung jawab yang diberikan bagi beberapa karyawan, penghargaan, kompensasi, dan apresiasi. Komponen utama sistem reward atas elemen-elemen sebagai berikut: penghargaan intrinsik, bonus dan gaji, dan kesejahteraan. Sekian penjelasan materi mengenai perencanaan gaji dan reward untuk pegawai kantor dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.